Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan. Semoga senantiasa para ayah bunda semua di rumah diberikan iman dan imun yang kuat. Amin. Di masa pandemi ini banyak sekali para orang tua yang akhirnya harus berjuang lagi mendampingi anak-anaknya di rumah. Kalau biasanya setengah hari mereka ada di sekolah, tapi hari ini ayah dan bunda full time di rumah membersamai anak-anak. Untuk itu, kali ini SPJ Tangerang bersama dengan Anabawa Media menghadirkan sebuah program terbaru untuk para ayah dan bunda di rumah yang bernama Cermin Mama. Selanjutnya, apa sih Cermin Mama itu? Marilah kita simak penjelasannya bersama dengan narasumber kita, yakni Ibu Fabiola Frizila. Ya, Cermin Mama itu sebenarnya adalah suatu peringatan juga ya bagi diri saya pribadi, di mana saya menyadari bahwa kita itu sebagai ibu adalah cermin bagi anak-anak kita untuk berkaca, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita mengolah emosi dan memecahkan masalah sehari-hari, itu ternyata ditiru, dilihat oleh anak. Nah, jadi memang anak itu berkaca dari ibunya. Nah, untuk itulah cermin Mama ini hadir untuk berbagi dan juga mengedukasi kita semua sebagai ibu agar menjadi cermin yang bersih bagi anak-anak, supaya anak-anak kita bisa memecahkan masalah, berperilaku, bersikap, dan juga mengungkapkan emosi mereka secara matang. Seperti itu, Bu Vina. Nah, berarti kan di sini ada cermin ya, antara cermin yang kotor dan cermin yang bersih ini akan berbeda sekali. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu agar para mama tuh bisa menjadi cermin yang bersih bagi anak-anaknya? Iya, jadi cermin yang bersih itu tuh susah banget, susah sekali, dan kayaknya hampir mustahil ya untuk dilakukan itu setiap saat, setiap hari. Jadi memang sangat manusiawi bahwa kita terkadang bisa menjadi cermin yang buram, cermin yang retak bahkan ya. Tapi ayo segera kita kembali membersihkan kaca kita, karena anak-anak kita ini tidak menunggu kaca ini untuk bersih dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi harus cepat kita kembali lagi menjadi cermin yang utuh dan bersih dan siap untuk ditiru anak-anak. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus bisa punya emosi yang positif gitu ya. Jadi ketika kita merasa lelah, namanya ibu ya, 24 jam sehari, 7 hari Apalagi seminggu. tengah pandemi kayak gini yang harus 24 jam mendampingi juga. Belum lagi yang Betul. anaknya nggak cuma satu. Iya, jadi harus membagi sedemikian rupa, dan sebagai ibu itu nggak bisa cuti, ya, nggak bisa lari dari perannya gitu ya, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tulus serta ikhlas. Jadi bagaimana caranya punya emosi yang positif adalah yang pertama, kita cari lawannya. Jadi ketika kita merasa marah, kita harus mencari bagaimana supaya kita happy. Kita bisa bikin list, setiap ibu itu, setiap individu punya list yang berbeda. Misalnya kayak saya suka banget gambar gitu ya. Jadi ketika saya mau marah, pastinya selain beribadah, kemudian kegiatan lainnya yang bisa menenteramkan hati juga adalah menggambar gitu ya, doodling atau apapun itu. Ada yang suka memasak, ada yang suka menulis, apapun itu, supaya ketika kita menghadapi anak tidak dalam kondisi marah. Itu. Kemudian juga kita bisa juga punya penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi banyak ibu-ibu yang merasa kurang menghargai diri. Misalnya gini, saya masak nih gitu kan, saya masak, kemudian ada yang hasilnya tuh agak yang bocel gitu, yang coklat-coklat. Nah biasanya saya dan pasti ibu-ibu semua nih ya, pasti memberikan yang coklat itu adalah untuk diri sendiri, yang bagus-bagus untuk keluarga. Nah itu artinya kita kurang menghargai diri kita sendiri. Harusnya kita juga adil dong mendapatkan hal yang sama. Nah itu salah satu contoh dari penghargaan terhadap diri sendiri. Nah ibu-ibu yang kurang menghargai diri biasanya cenderung menjadi cermin yang kurang bersih. Gitu. Bagaimana kita bisa menghargai anak kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, gimana sih caranya kita menghargai diri kita sendiri? Karena terakhir ya kita mendapatkan kasus bahwasanya seorang ibu ada yang sampai membunuh anaknya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini karena belajar online. Nah, apakah
ini disebabkan oleh faktor-faktor tersebut juga. Iya, itu dari saya harus lihat lagi kasusnya ya. Pastinya ada hambatan dalam mengolah emosi di situ. Artinya kesehatan mental ibu tersebut bisa jadi terhambat atau terganggu gitu. Nah, kenapa bisa terganggu itu pun kita harus lihat dari latar belakangnya. Nah, apakah di masa kecil ibu ini juga pernah mengalami kekerasan? Apakah tidak cukup waktu untuk bisa mengolah emosi dan belajar memecahkan masalah dengan matang? Atau ada hal lain gitu. Jadi memang menjadi seorang ibu itu tidak ketika saat melahirkan, justru ketika berniat untuk menikah dan memiliki anak itu harusnya sudah dipersiapkan mentally sehat sebagai seorang ibu, seperti itu. Oke, berarti kan Masya Allah ya, program ini hadir untuk mengedukasi para ibu-ibu di rumah juga. Nah selanjutnya, di mana sih kita bisa menyaksikan program ini? Ya, program ini hadir di YouTube Cermin Mama, kemudian di Nabawi Media ya, kemudian Instagram juga, dan bisa mengontak kami via email. Nanti akan diberikan keterangannya lebih lanjut. Oke, selanjutnya siapa aja sih yang bisa yang perlu menyaksikan tayangan ini? Kalau menurut saya pribadi pastinya semua ya, karena memang Cermin Mama ini didedikasikan khusus untuk ibu-ibu se-Indonesia. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk para ayah, karena orang tua kan paket ya, ayah dan bunda. Jadi para ayah juga untuk menyaksikan, kemudian guru-guru, pendidik, pemerhati masalah tumbuh kembang anak, dan siapapun yang memang punya minat dalam bidang tumbuh kembang anak pastinya bisa menyaksikan acara ini. Berarti para perempuan-perempuan yang belum menikah pun sebaiknya juga ikut menyaksikan ini, karena suatu hari perempuan-perempuan fitrahnya adalah sebagai seorang ibu. Betul. Yang pada akhirnya mereka harus bertemu dengan anak-anak, mereka akan menjadi pengasuh terbaiknya. Betul sekali. Nah, kemudian Bu, untuk membentuk kita nih, persiapan-persiapannya sih perlu dilakukan gitu. Untuk menjadi cermin yang bersih ya. Untuk menjadi figur itu sendiri. Iya, yang pertama kita harus kenal sama diri kita sendiri. Temperamen kita seperti apa. Kemudian masa lalu kita seperti apa. Karena cara kita diasuh oleh orang tua kita dulu, secara tidak sadar itu akan kita lanjutkan ketika kita mengasuh anak. Nah, misalnya kita pernah mengalami kekerasan fisik gitu ya, dan kita belum memasuki tahap memaafkan, menerima, dan juga mengobati rasa sakit tersebut. Bisa jadi trauma-trauma itu kita secara tidak sadar kita lanjutkan dalam mengasuh anak-anak kita. Dan itu kan seram sekali yang terjadi pada kasus tadi misalnya ya. Itu bisa jadi ada trauma-trauma yang kita tidak tahu gitu kan, yang masih menjadi unfinished business bagi ibu tersebut. Nah, kemudian ketika kita sudah mengenal diri, menerima, membereskan apa yang tadi masih mungkin ditekan atau membebani kita, diselesaikan dulu sebelum kita menjadi ibu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bisa berkomunikasi kepada partner kita, kepada suami ya. Bagaimana kita mau membawa keluarga ini ke depan gitu. Bagaimana kita mau mengasuh mereka di satu jalur yang sama. Karena itu nggak mudah, karena suami kan berasal dari pola pengasuhan yang berbeda juga, latar belakang pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa membantu kita sebagai ibu untuk menjadi cermin yang bersih. Karena kalau komunikasi dengan suami itu tidak lancar gitu ya, atau menerapkan pola pengasuhan yang berbeda, itu kan akan sulit buat kita menjadi cermin yang bersih, karena terus berkonflik dengan suami seperti itu ya, dalam mengasuh anak. Nah, kemudian juga pastinya kedekatan kita dengan Sang Kuasa ya, pencipta kita. Karena lagi-lagi apa yang terjadi pada diri kita itu harus selalu bisa kita asosiasikan pada hal yang lebih besar. Misalnya gini, anak nggak nurut gitu ya. Alhamdulillah, karena apa? Karena ketidaknurutan ini mengajarkan saya untuk lebih sabar. Dan kesabaran itu adalah salah satu hal yang sangat dicintai Allah gitu. Jadi segala satu kalau kita asosiasikan kepada sesuatu yang lebih besar, yang maha besar, itu pasti akan memudahkan kita untuk membersihkan diri kita sebagai cermin bagi anak-anak. Selanjutnya berarti kan ini sebenarnya persiapan-persiapan seperti ini sebenarnya kan tadi sudah Ibu jelaskan ya, harusnya dipersiapkan jauh sebelum kita memasuki gerbang pernikahan. Nah, berarti kan sebelum menikah ini sebenarnya inner child negatif, bagaimana kita diasuh
oleh orang tua kita dulu yang mungkin aksesnya dulu parenting nggak sebanyak sekarang ya Bu ya. Iya, Dulu psikolog, wah itu jarang banget. disebutnya jarang banget, bahkan ada yang ngira dukun ya Bu ya. Ya, jangan sampai ya. Yang pasti sih kalau zaman dulu orang nggak mau ke psikolog itu karena ngerasa udah kalau ke psikolog tuh gila gitu ya, udah parah banget gitu. Makanya hal-hal yang justru harusnya dikomunikasikan menjadi tersembunyi karena ketabuhan tadi gitu. Tapi kan di zaman yang sekarang lebih terbuka ya, mudah-mudahan itu akan lebih terbantu gitu untuk mengkomunikasikan secara bebas, lancar gitu. Karena jalurnya juga sudah sangat mudah seperti itu. Nah, selanjutnya Bu, gimana sih cara kita menuntaskan inner child ini sebelum kita memasuki gerbang pernikahan? Oh, berat banget Supaya ini kita pertanyaannya. tuh ketika menjadi ibu, ketika menjadi istri yang pasti amanah-amanahnya bertambah dong. Abis nikah ketambahan amanahnya suami, terus setelah punya anak ya ketambahan anak juga gitu. Berarti kan inner child ini sebelum terlambat ya, sebelum nantinya akhirnya bisa berdampak ke anak-anak, berarti kan harus dituntaskan dulu nih sebelumnya. Nah, gimana sih menuntaskan inner child negatif? Ya ini sesinya nggak bisa satu kali nih ya, karena pertanyaannya berat dan bagus banget. Dan memang setiap kita itu punya inner child gitu. Yang pertama tadi kita harus terima dulu apa? Karena setiap peristiwa itu kan terjadi atas izin Allah ya. Jadi gimana kita bisa memaknai setiap peristiwa itu secara positif gitu. Itu tuh nggak mudah, itu susah banget. Nah, kita terima dulu menjadi bagian dari kita dan percaya yakin bahwa peristiwa itu menguatkan kita. Karena Allah itu kan selalu mengajarkan konsep kebaikan gitu. Nggak mungkin segala satu diturunkan untuk keburukan. Jadi apapun peristiwa yang terjadi itu untuk kebaikan. Itu dulu terima. Dan yang kedua, jangan pernah kita merasa kita itu rendah, kita itu salah, atau kita itu nothing gitu. Karena self worth itu atau penghargaan terhadap diri itu sangat penting. Jadi bagaimana kita membawa semua peristiwa yang ada di masa kecil, inner child kita, sebagai hal yang bisa membuat kita lebih baik gitu. Terus yang ketiga, pastinya kita cari lingkungan yang bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang positif gitu. Kalau kita tinggal di lingkungan yang selalu negatif, judgement-nya gitu ya, kemudian dikelilingi dengan pendapat-pendapat yang sempit gitu, sehingga membuat kita menjadi terbatas dalam mengungkapkan diri kita. Nah itu tuh sangat disayangkan untuk pribadi-pribadi yang memiliki inner child yang mungkin kurang menyenangkan atau kurang baik gitu. Jadi cari lingkungan yang bisa membesarkan kita, yang bisa membuat kita menjadi positif, dan yang pasti menghargai kita secara apa adanya. Nah, selanjutnya Bu, kan kita butuh lingkungan nih, sedangkan kan kita tidak bisa memilih lingkungan. Nah, menurut Ibu ini pendapat Ibu gimana sih dengan orang-orang yang mereka ingin tuntas inner child itu namun lingkungannya tidak mendukung? Nah, ini bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih di zaman sekarang itu kita bisa memilih lingkungan, Bu Vina, dengan media sosial yang begitu luas ya. Jadi ada juga kasus yang terkait dengan toxic parents ya. Jadi orang tua yang mengasuh dengan begitu negatifnya, sehingga hal ini bisa menjadikan anak ini menjadi negatif juga secara pribadi. Nah, anak ini harus keluar kan dari lingkungan itu, padahal tinggal di dalam lingkungan yang negatif. Nah, kita bisa menggunakan media sosial, mencari komunitas-komunitas yang bisa memberikan dampak yang positif, mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengeksplor potensi kita dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya di lingkungan yang sekarang, di zaman yang sekarang ini, mencari lingkungan baik itu sangat-sangat mudah. Gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana kalau misalkan ada di antara ibu-ibu di rumah yang mungkin baru menyadari, oh ternyata selama ini saya salah ya setelah belajar gitu kan. Biasanya kan itu kan terlahir setelah mereka belajar, mereka tahu oh ternyata selama ini A, B, C yang saya lakukan ini salah gitu. Ya. Nah, ada nggak sih kata terlambat untuk menyelesaikan inner child itu sendiri? Iya, tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikan inner child. Nah, waktu itu lagi-lagi diizinkan oleh Allah ya. Ada orang yang memiliki kesempatan lebih cepat, ada yang memiliki kesempatan lebih lama gitu. Tapi kesempatan lebih lama itu belum tentu lebih jelek gitu, karena bisa jadi ketika kesempatan itu dipercepat, pribadinya belum siap. Nah, jadi ketika diberikan waktu, hidayah, dan kesempatan untuk berubah ya segera diambil seperti itu. Nah,
bagaimana kalau misalkan si inner child ini ternyata sudah berdampak ke anaknya lagi nih. Jadi Oke. ketika anaknya udah diasuh dengan cara yang salah, nah berarti kan anak sudah menimbulkan dampak ya. Nah Mhm. itu bagaimana Bu? Berarti kan masalah itu bukan cuma inner child tapi sudah dampak dengan anaknya. Berarti kan ada 2 masalah nih. Jadi kalau misalnya sudah berdampak terhadap anaknya, yang pastinya kalau misalnya anaknya sudah menyadari, kalau zaman sekarang sih kasus-kasus yang saya tangani, anaknya yang minta ke psikolog. Anaknya. Iya, kalau zaman dulu kan orang tuanya ya maksa-maksa, Mhm. ayo ke psikolog atau sekolahnya harus pakai surat gitu, rekomendasi gitu dan lain. Ini enggak. Jadi zaman sekarang saya udah tanganin banyak sekali kasus yang anaknya yang minta, bahkan dari usia SD itu sudah minta ke orang tuanya, "Mah, aku mau ke psikolog, aku butuh curhat." Gitu. Oh, Nah, itu oke. jadi anak-anak yang sudah terdampak dari inner child yang kurang baik dari ibunya atau bapaknya ini bisa jadi merasakan dan bisa mencari bantuan seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya sendiri sudah menyadari, ya ada baiknya juga untuk segera tadi berubah menjadi contoh yang baik dan membantu anaknya gitu. Karena saya percaya psikolog terbaik di dunia itu adalah orang tuanya kok gitu. Mereka nggak perlu konsultasi ke psikolog sebenarnya kalau orang tuanya sendiri bisa menjadi figur yang tepat untuk membantu anaknya. Itu karena ketika Allah itu menitipkan anak kan pastinya satu paket ya. Nggak hanya dikasih tantangannya aja, tapi juga kuncinya, modalnya, dan juga pastinya kematangan dari orang tua itu untuk menghadapi PR gitu ya atau tugas-tugas sebagai orang tua terhadap setiap anaknya karena kan setiap anak unik gitu kan. Jadi Mhm. 3 anak ya 3 tantangan gitu. Nah, berarti kan penting banget nih buat para ibu terutama ya mengetahui tumbuh kembang anak. Nah, apa sih dampaknya kalau misalkan ibu-ibu ini nggak mau belajar gitu, nggak mau belajar dan tidak mau terbuka tentang bahwasanya anak-anak yang dilahirkan saat ini itu pasti punya karakter yang berbeda. Kan sekarang sudah banyak banget yang dijelasin, ada yang generasi baby boomers, generasi X, generasi Z, generasi alpha gitu. Nah ini kan berarti kan beda-beda nih anaknya, berarti kan harus diasuh dengan cara yang berbeda-beda pula. Nah gimana tuh Bu? Ya jadi memang mengasuh anak sesuai zamannya ya. Mm-mm. Eh, tapi kok saya nggak percaya ya Bu Vina kalau ada ibu yang nggak mau belajar ya. Mm-mm. Eh, mungkin waktu yang belum ada gitu ya atau ada hal lain. Tapi kalau mau belajar saya rasa pasti semua ibu juga mau belajar ya. Nah, gimana cara menyikapi perbedaan zaman ya tadi harus terbuka seluas-luasnya pada informasi kayak contohnya saya itu belajar ilmu psikologi itu tahun 1996. Itu Oke, zaman apa tuh generasi? Nggak tahu deh, generasi jadul itu maksudnya. generasi Z. Kemudian lanjut Oh generasi. spesialisasinya itu 2001, kelar 2003. Teori-teori yang saya pakai zaman dulu kalau diterapkan ke sekarang itu bisa jadi jaka sembung, nggak nyambung ya Gak karena relevan ya. iya jadi banyak sekali yang memang kita harus adaptasi gitu. Pastinya teori-teori tersebut sangat-sangat membantu karena itu kan fundamental ya dasar, tapi tidak bisa plek-plek diterapkan gitu. Contohnya dalam penggunaan bahasa, ya kosakata, pola pengasuhan, pola komunikasi itu pun harus diadaptasi sehingga bisa diterima oleh anak-anak sekarang yang menurut saya sudah banyak mengalami selain perkembangan teknologi juga penurunan moral gitu ya. Bagaimana mereka bisa menghargai orang yang lebih tua, bagaimana mereka bisa eh, mengendalikan dirinya, mengolah emosinya, dan yang paling menonjol banget daya juang. Itu sangat menyedihkan kalau menurut saya. Jadi teori-teori zaman dulu sebisa mungkin bisa di-upgrade, dimodifikasi supaya bisa meningkatkan daya juang anak-anak milenial sekarang. Itu tuh PR banget sih sebenarnya. Ya karena kan anak-anak sekarang orang tuanya saingannya bukan cuma sama tetangga. Kalau dulu mungkin saingannya sama tetangga, anak aku udah bisa begini, anak kamu gimana gitu. Kalau sekarang kan anak orang tua juga disaingkan dengan gadget yang kita nggak tahu anak tuh buka apa. Nah untuk berarti kan pengasuhan seperti filterisasi bagaimana si anak ini bisa memilih informasi itu kan berasal dari orang tuanya sendiri ya Bu ya. Betul. Nah selanjutnya ada nggak sih Bu parameter bahwasanya minimal deh kita sudah siap untuk menjadi orang tua untuk menghindari saat di masa-masa pandemi ini terutama kita kan sangat tidak siap sekali dengan kondisi seperti ini. Iya. Nah ada nggak sih parameter bahwasanya kita nih sudah siap untuk
eh, menjadi ibu gitu, Oke. khususnya untuk perempuan-perempuan yang belum memasuki gerbang pernikahan gitu. Oke, ini ada beberapa pernyataan dalam satu statement ya. Jadi saya coba yang pertama dulu, gadget ya. Kalau kita menjadi saingan, kita pasti kalah, Bu. Saingan sama gadget. Gadget kan ada edisi lagi baru, edisi lagi baru. Sebenarnya kita nggak upgrade terus kan. Jadi kalau kita menjadi saingan buat gadget, saya rasa kita akan kalah. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi temannya gadget gitu. Jadi anak pegang gadget apa, sebisa mungkin kita bisa pakai juga, kita kuasai isinya. Jadi kita tidak bersaing, tapi kita memanfaatkan gadget itu supaya bisa membuat anak-anak kita tetap berada di jalur yang benar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi gimana caranya anak-anak kita bisa mengakses situs-situs yang positif gitu kan, karena kan kita nggak mungkin pantengin 24 jam. Nah, itu balik lagi ke hati nurani gitu ya, itu berkembang sekitar usia 4 tahun. Bagaimana anak itu merasa, aku kok mau ngambil barang orang kok nggak enak ya, kok kayaknya salah ya. Nah, itu harusnya kita tekankan, oh iya betul nak, memang nggak enak tuh ngambil barang orang lain. Berarti kamu udah dengerin hati nurani kamu gitu. Nah, kemudian kita juga tanamkan konsep cinta sama Allah kan, bahwa Allah tuh seneng loh anak-anak yang jujur, yang menggunakan matanya untuk melihat hal yang baik seperti itu. Jadi ketika sudah besar ingin ikut-ikutan teman atau ingin cari tahu ini apa sih situs, kok aku nggak enak ya. Nah, terbiasa untuk mendengarkan kata hati itu penting. Itu yang statement Bu Vina yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika kita merasa siap untuk menjadi orang tua, kita kan berhenti belajar. Jadi menurut saya kita merasa tidak siap itu bagus. Karena ketika kita merasa tidak siap, kita aduh nih besok hari akan tantangan apa nih, SFH-nya gitu kan, pertemanannya atau apapun itu. Nah, kita kan terus belajar. Jadi ketika kita merasa tidak siap, menurut saya itu positif dibandingkan kita merasa siap, yaudah saya siap kok. Terus padahal tantangan itu nggak berhenti. Dan segala sesuatu yang baik itu lahir dari kesulitan. Saya belajar kan nih, saya baru-baru senang berkebun gitu ya. Terus saya ngeliatin gitu, tiap hari ngeliatin tanah, saya siram apa. Nah, 2 hari yang lalu itu tiba-tiba tumbuh tumbuhan baru gitu dari tanah, dan itu susah banget gitu, dia tumbuh tuh susah banget. Terus saya korek-korek supaya yang mau tumbuh ini gampang keluar. Terus saya baru sadar, tar dulu, kalau saya bantu belum tentu dia bisa kuat ketika dia tumbuh. Akhirnya saya tutup lagi tanahnya. Di situ saya belajar dari tanaman, saya belajar bahwa kita itu kuat dari kesulitan loh. Jadi ketika kita merasa nggak siap jadi ibu, susah ngadepin anak, justru Allah tuh lagi kasih kita kekuatan untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Jadi jalanin, ikhtiar, tulus, ikhlas, sisanya Allah yang kerjain gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, Bu, gimana kalau misalkan sudah berdampak kepada anak-anak nih, dan orang tuanya belum menyadari. Nah, itu bagaimana Bu solusinya ketika si anak ini mulai terkena dampak dari inner child yang belum selesai tadi itu? Oke, jadi kalau orang tuanya nggak sadar berarti fokusnya ke lingkungan di luar orang tua ya. Baik dari guru, dari tetangga, dari keluarga. Nah, itu yang harus bisa memberikan insight kepada orang tua bahwa anak kamu udah di luar milestone loh gitu. Misalnya lebih agresif atau udah addicted, udah kecanduan sama gadget, tapi orang tua juga candu juga sama gadget gitu misalnya. Kasus-kasus yang aku temuin sendiri di sekolah ya, biasanya aku kan ngeliat kok anak ini begini, terus habis gitu aku tanya ke orang tuanya, aku tanya ke orang-orang terdekatnya, orang tuanya gimana sih? Nah, biasanya kan itu kan orang tuanya nggak sadar, tapi kan kita nggak mungkin betul langsung ke orang tuanya, berarti kan di sini ada anaknya dulu nih yang kita tahu nih. Nah, itu untuk menyelamatkan anak-anak yang seperti itu. Iya. Jadi ini persis banget dengan program kita ya, Cermin Mama ya. Jadi ketika anaknya melakukan suatu perilaku, bercermin pada orang tuanya yang tadi belum sadar itu kan susah sekali. Nah, saya pun sering menghadapi kasus-kasus di mana biasanya refer dari sekolah ya. Ini gimana anaknya? Ternyata orang tuanya tidak menyadari, denial dan marah gitu ya, nggak terima. Nah, itu memang susah banget gitu. Yang pertama kita harus terima bahwa
ini belum saatnya buat orang tua itu untuk tahu, untuk Mm-mm. bisa menyadari. Mungkin suatu saat nanti kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Nah, untuk menyelamatkan anak ini adalah dengan memberikan sebanyak-banyaknya informasi. Nah, misalnya contohnya agresif gitu ya, memukul teman misalnya, memukul teman. Nah, kita harus kasih informasi bahwa kenapa kamu memukul? Ada 5W 1H kan? Mm-mm. Kenapa memukul? Kapan memukul? Kemudian di mana memukulnya? Bagaimana kok bisa memukul? Nah, itu kita harus cari tahu datanya. Mm-mm. Terus kita kasih informasi. Oh, kamu memukul karena kamu kesal. Nah, ada loh banyak cara-cara lain untuk mengungkapkan kesal. Bisa dengan nulis surat, bisa dengan merobek, bisa dengan gambar, bisa dengan loncat-loncat dan sebagainya. Nah, kita kasih informasi ke anaknya dulu. Hopefully, anak inilah yang bisa memberikan insight untuk orang tua. Karena orang tua itu kan bisa belajar dari mana aja ya. Mm-mm. Kalau saya menjadikan anak-anak yang memang guru gitu. Banyak banget pembelajaran yang nggak saya dapat dari buku, nggak dapat dari dosen, nggak dapat dari sekolah, tapi dari anak. Nah, jadi mudah-mudahan orang tua yang tidak sadar ini akan disadarkan oleh anak. Nah, bagaimana anak sadar ya dari kita, lingkungan di luar orang tuanya. Seperti itu. Oke. Nah, terus Bu, kalau misalkan si anak ini memang sudah ada nggak sih parameter di mana anak ini sebenarnya sudah butuh untuk ke psikolog? Oh, ada. Nah, parameternya apa aja, Bu? Yang pertama itu frekuensi. Satu perilaku. Katakanlah misalnya perilakunya apa, Bu? Marah sih sebisa Marah. marah, terus sering mukul. Nih banyak banget kasus-kasus di sekolah yang kayak gini, yang sebenarnya kalau kita lihat dari kasus-kasus anak-anak di sekolah ini kan sampai ada bullying nih akibat apa sih? Gitu. Iya. Oke, ada dua ya. Jadi yang pertama tadi kita lihat mukul ya, mukul frekuensinya berapa kali. Kemudian mukulnya kan ada yang nyolek, ada yang benar-benar mukul, ada yang lebih parah dari itu. Jadi ketika frekuensi dan intensitasnya sudah di luar batas normal, itu tandanya memang anak ini butuh konsultasi, butuh ke psikolog atau butuh bantuan profesional gitu. Nah, kemudian kalau kasus bully itu sendiri itu luas sekali, kita bisa bahas beberapa segmen ya. Karena kasus bully itu kan pelakunya bisa jadi pernah dibully juga, sehingga itu terekam di alam bawah sadar, dan ketika ada celah untuk bisa melampiaskan sakit hatinya itu karena dia tidak bisa mengekspresikan emosinya, ya terjadilah kasus pemukulan atau bisa jadi kasus-kasus bully yang lain gitu. Jadi kita harus lihat bully ini secara general, nggak cuma pelaku aja atau korban aja, seperti itu. Berarti kan di sini sebenarnya dari semua kasus ini bermasalah dari emosi. Nah, bagaimana sih cara kita memanajemen emosi itu sendiri? Oke, kita bicara perkembangan emosi jadi ya. Jadi perkembangan emosi sendiri itu kan mulai dari lahir kan Bu Vina gitu. Jadi bagaimana anak ini belajar tersenyum, belajar menangis, belajar mengungkapkan isi hatinya. Nah, misalnya dari umur 3 bulan, 6 bulan itu kan anak udah bisa berinteraksi ya. Ketika orang tuanya senyum, dia akan membalas senyum, seperti itu. Nah, kemudian 4 tahun pertama kita kenalkan dulu nih 4 emosi dasar. Jadi marah, senang, terkejut, dan sedih. Itu. Nah, jadi ketika anak sudah bisa menamakan, mengidentifikasikan emosinya, anak akan lebih mudah untuk mengekspresikan isi hatinya melalui kata-kata kan. Jadi nggak yang semua dipukul, semua ditendang gitu. Padahal kamu merasa apa? Nggak tahu gitu. Karena orang tuanya tidak pernah memperkenalkan nama-nama emosi. Nah, ketika mungkin Bu Vina pernah jatuh cinta, Manusiawi. harus menjawab. Itu manusiawi. Itu udah emosi tingkat dewa tuh ya. Karena apa? Karena ada rasa suka, ada rasa senang, ada rasa terharu dan lain sebagainya dalam cinta itu sendiri. Nah, tapi sebelum cinta itu terbentuk kan, kalau kita mau diurai-urai, balik lagi kita ke emosi dasar tadi gitu. Yang berkembang misalnya jadi terharu itu kan sedih dan senang ya. Nah, itu udah kompleks. Nah, dari situ kita harus mengajarkan anak mengenal emosi-emosi itu. Udah kenal, yang kedua mengungkapkannya dengan matang. Nah, kalau marah, kan Nabi juga mengajarkan kalau marah ya harus duduk, masih marah tidur gitu kan. Nah, itu kita ajarkan bagaimana bisa mengolah setiap emosi itu dengan cara yang tepat, sehingga ketika mereka besar merasakan emosi itu sebagai suatu hal yang wajar, diterima dan bisa diekspresikan dengan normal, seperti itu. Banyak banget nih orang tua yang anaknya marah, yang sampai tantrum mungkin ya, terus anaknya nangis, malah disuruh
kamu diem ya. Nah tuh menurut ibu gimana deh pendapatnya? Iya, itu Padahal kan itu kan lagi mengungkapkan emosi kan anaknya tuh. iya, benar banget. Jadi memang itu adalah cara anak untuk mengungkapkan emosinya. Jadi kalau menurut saya harus dikasih kesempatan untuk bisa mengungkapkan itu sampai anak merasa tenang. Nah, ketika anak merasa tenang, baru orang tuanya masuk untuk bisa mengidentifikasi tadi, memvalidasi emosi apa yang membuat anak ini nangis. Apakah karena kesal, marah, takut? Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, baru ketika anak siap, kita bisa mengeksplor solusinya seperti apa. Kemudian cara menyampaikan selain menangis seperti apa. Nah, jangan lupa ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan anak, sentuh anaknya, karena sentuhan itu kan menenangkan. Nah, yang disentuh adalah bagian tulang punggung belakang. Nah, kita usap secara perlahan sambil kita mengajak bicara, kemudian memberikan kata-kata yang positif, mendengarkan anak pastinya. Oh berarti harusnya ketika anak sedang mengungkapkan itu harusnya nggak di stop ya. Berarti salah banget Iya, kalau misalkan yang sampai dibentak lagi disuruh diem gitu karena mungkin orang tuanya stres dengar anaknya nangis atau betul. segala macam. Bisa jadi anaknya diam. Ketika dibentak, anaknya bisa jadi diam. Tapi pertama emosinya nggak keluar secara total. Yang kedua ada inner child baru yang muncul di situ. Yang ketiga, anak ini belajar bahwa bentakan adalah salah satu cara untuk mengungkapkan emosi. Sehingga next time mungkin bisa jadi anaknya yang membentak orang tuanya. Jangan salahkan orang tuanya karena orang tuanya mengajarkan itu. Oke, berarti kita selanjutnya akan membahas nih. Berarti kan sebenarnya pengasuhan ini dimulai sejak kehamilan. Betul. Nah, tapi untuk memulainya, karena kita akan butuh segmen yang sangat panjang sekali, insya Allah akan ditayangkan minggu depan. Jadi langsung aja Bu, konklusi berarti bakal banyak banget nih yang dapat insight dari Cermin Mama ini karena Insya insya Allah. Allah akan dibahas secara bertahap dari mulai kehamilan sampai nanti tumbuh kembangnya. Insya Allah. Nah, terus kemudian juga Cermin Mama ini insya Allah akan hadir setiap hari Jumat jam 10 pagi Insya Allah. di YouTube Anabawi Media. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.